Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah saum kita di bulan Ramadan ini seberapa 5 hari. Alhamdulillah, berarti lebaran sabar ditendai 25 atau 24 lah. Kalau yang sudah punya baju lebaran sabar, itu hoyong ger lebaran. Tapi ibu-ibu pami badai milarian acuk kanggo lebaran ti ayeuna. Pamengke mariweuh. Riweuh komo pas 10 terakhir mah urang kedah khusyuk ibadah, makanya asal awakhir teh aya Lailatul Qadar ulah sibuk milarian acuk. Jadi ti ayeuna pami kue lebaran ti ayeuna hanya kebujang saep deui ge. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tema yang tadi disampaikan yaitu adalah sejarah kejayaan peradaban Islam. Tidak akan didefinisikan perkatanya, ya pokoknya begitu Nah, ketika Rasulullah SAW di dalam perang Khandaq atau perang Parit, menggali parit sebagai perlindungan, ya, perlindungan itu bisa berupa benteng kaluhur dibangun, tapi makahanap membuat saluran gitu ya, tapi bukan buat air karena tidak ada air. Membuat parit yang dalamnya itu bisa sampai 3 meter ya. Lebarnya kurang lebih 5 meteran, jadi lebun kuda mau bisa nggak jeleng lah gitu. Nah, ketika pembangunan parit ini di musim kemarau, musim panas, nah ketika semua sahabat sedang melakukan penggalian, tiba-tiba menemukan satu batu yang sangat keras dan sangat besar dan tidak ada sahabat yang mampu menghancurkannya. Akhirnya kemudian melapor kepada Rasulullah SAW, dan benar Rasulullah datang dan kemudian mengambil godam lah gitunya, martil, pemukul yang sangat berat, dan dengan mengucap bismillah akhirnya kemudian dipukulkanlah batu itu dan ngaburinya ya gitu ya, keluar api, percikan api, dan kemudian Rasulullah takbir dan sahabat pun bertakbir semuanya. Kemudian Rasulullah mengayunkan kembali martilnya dan ngaburinya ini. Nah, dan Rasulullah takbir lagi dan para sahabat pun takbir. Dan untuk ketiga kalinya percikan api semakin besar mengaburinya dan kemudian hancurlah batu tersebut, dan Rasulullah pun bertakbir diikuti oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika pertama kali pukulan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana Kisra, istana Persia, istana putih. Dan pukulan kedua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana Heraklius, istananya Romawi di Bizantium atau di Istanbul sekarang. Ya. Dulu Konstantinopel. Kemudian pada pukulan ketiga diperlihatkanlah istana-istana Mesir. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan kemudian Allah penuhi janjinya, dan akhirnya kemudian beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, Persia ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab. Makanya orang-orang Iran, orang-orang Syiah sangat benci pada Umar bin Khattab karena kehancuran Persia itu ya, Iran. Nah, itu di tangan Umar bin Khattab. Jadi kalau disebutkan Umar bin Khattab, mereka mengucapkan laknatullah alaih. Padahal kita diperintahkan untuk mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum gitu ya. Mereka menyebutnya laknatullah alaih. Kemudian pada tahun 1453 Allah taklukkan melalui pasukan terbaik dan komandan terbaik, pemimpin terbaik, yaitu Konstantinopel, ibu kota Romawi atau Bizantium, dan kemudian menjadi Istanbul.
dirubah menjadi Islambul, dan kemudian karena bahasa Turki jadi Istanbul. Dan kemudian negeri-negeri di Mesir dan juga Afrika pun ditaklukkan oleh sahabat Amr bin Al-As, ya. Dan akhirnya kemudian umat Islam semakin menguasai wilayah yang sangat luas, sangat besar, bahkan lebih dari sepertiga dunia. Dari mulai baratnya itu sampai ke Maroko, ya, ujung barat Afrika, bahkan ujung baratnya Eropa, ya, di Spanyol, dan kemudian ke arah timurnya sampai berbatasan dengan Cina. Nah, ketika Rasulullah SAW menubuahkan ini pada para sahabat, ada sahabat yang bercita-cita ingin menjadi orang yang terlibat di dalam penaklukan Konstantinopel, dan itu adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya. Dan kemudian akhirnya tidak kesampaian, dan dia berwasiat kepada komandannya, jika aku meninggal, makamkan aku di tempat terdekat dengan benteng Konstantinopel, supaya aku bisa menyaksikan kebenaran janji Allah melalui Rasulnya. Dan alhamdulillah itu terkabul. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini adalah bukti-bukti kejayaan umat Islam, peradaban umat Islam, dan itu diraih ternyata dengan apa? Nah, karena kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kekuatan militer, bukan hanya kekuatan pasukan, bukan hanya kekuatan ekonomi dan lain-lainnya. Karena secara militer, secara ekonomi, secara apapun umat Islam sebetulnya lebih lemah dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Tapi mereka memiliki kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan kemenangan. Ketika ada seorang ulama, dulu belum ada Indonesia, sebelum merdeka, ada seorang ulama dari Kalimantan menulis surat kepada seorang ulama di Timur Tengah, Syekh Amir Sakib Arsalan. Beliau bertanya, kenapa umat Islam mengalami kemunduran sementara orang-orang non-muslim mengalami kemajuan? Dan Syekh Amir Sakib Arsalan menulis buku merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi suratnya pendek, pertanyaannya pendek, tetapi jawabannya adalah sebuah buku. Bagi ada yang mau baca boleh, tapi bentuknya PDF, ya. Nah, dibuatnya sebuah buku, diantaranya adalah bahwa kenapa umat Islam mengalami kemunduran, karena umat Islam meninggalkan sumber kekuatan agamanya, yaitu Al-Quran. Mereka meninggalkan agamanya dan juga sumber kekuatannya itu Al-Quran. Sedangkan orang-orang non-muslim, dalam hal ini adalah orang-orang barat Eropa yang Kristiani, mereka mengalami kemajuan. Alasannya adalah karena sama, mereka pun meninggalkan agamanya. Jadi kita lihat bagaimana umat Islam meninggalkan agamanya malah tertinggal. Orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang non-muslim meninggalkan agamanya justru malah mengalami kemajuan. Karena ketahuilah bahwa sumber ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita baca Al-Quran, semua ilmu pengetahuan sudah ada di sana. Dari mulai ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu apapun, bahkan ilmu tentang militer pun ada. Maka kemudian ketika mereka semakin dekat dengan Al-Quran, maka mereka semakin kuat dan semakin mereka semangat untuk memperjuangkan Al-Quran ini dan kemudian melaksanakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Digambarkan oleh ulama bahwa ciri-ciri orang-orang mukmin, pasukan-pasukan Islam itu adalah ruhbanu bil laili wa fursanu binahari. Mereka itu seperti rahib itu pendeta, ya, pastor, seorang pendeta yang hidupnya hanya untuk berdoa pada Tuhan. Apapun pendetanya, agama apapun mereka menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah saja, tidak memikirkan duniawi. Pada malam harinya seperti itulah umat Islam, pasukan Islam. Tetapi fursanu bin naharin, mereka itu fursan itu ksatria berkuda yang siap dengan senjatanya dan siap untuk menghadapi lawan-lawannya di siang harinya.
malam harinya mereka menghabiskan waktunya untuk tahajud, untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ciri-cirinya seperti itu, bahwa mereka yabituna lirabbihim. Yabitu dari kata bata, yabitu baitun, ya, dari menghabiskan waktu malamnya untuk Tuhannya, untuk tahajud, untuk berdoa, untuk berzikir. Tentu saja ada hak tubuh yaitu untuk istirahat, tetapi tidak istirahat terus-terusan sepanjang malam. Kalau kita mah beda, kalau tahajud pasti siangnya leus tunduh. Mereka tidak. Mereka tahajud malam harinya, siang harinya mereka seperti pasukan berkuda. Ada satu kisah ketika masa Abbasiyah, ya, masa pemerintahan Abbasiyah tahun lebih kurang tahun 2 Hijriah, kira-kira tahun 800-an Masehi. Ketika akan menaklukkan satu benteng di sekarang ini wilayah Uzbekistan, Samarkand, wilayah Samarkand, Asia Tengah, itu sudah berhari-hari bahkan lebih dari 1 bulan benteng ini tidak bisa ditaklukkan. Akhirnya kemudian jenderalnya mengumpulkan seluruh pasukan Islam. Kita evaluasi, kenapa ini? Barangkali di antara kalian ada yang meninggalkan sholat fardu, tapi ternyata mereka semuanya rajin sholat, bahkan mereka semuanya berjamaah. Apakah mereka meninggalkan sholat rawatib? Ternyata mereka melaksanakan sholat sunnah rawatib. Apakah di antara kalian ada yang meninggalkan sholat qiyamul lail, sholat malam, tahajud? Semuanya mereka melakukan tahajud. Dan semua dievaluasi dan ternyata kira-kira apa yang tertinggal, ya? Ada amalan yang tidak diamalkan, lupa diamalkan, dan itu adalah sunnah-sunnah yang diharuskan atau dianjurkan Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian berpikir, oh nya orang tes tos lami, siwakan, siwak, gosok gigi. Akhirnya kemudian karena habis, akhirnya kemudian mereka cari pohon-pohonan dari semak-semakan, akhirnya kemudian diambillah mereka siwak. Dan ternyata mereka berjamaah karena Rasulullah SAW menganjurkan setiap menjelang sholat, bahkan jika seandainya tidak menyulitkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudhu. Berarti sebelum sholat siwak dulu. Maka mereka sebelum sholat berjamaah, akhirnya mereka semua berjamaah siwak, ya, gosok gigi pakai kayu. Nah, mata-mata pihak musuh melihat, Allah itu pasukan Islam bernaon cenah, keur ngasah huntu cenah. Ieu mah lain manusia biasa cenah. Laporan, komandan, gawat cenah. Orang-orang yang menghadapi kita ini, yang menghubung kita itu bukan manusia biasa. Kenapa? Mereka akan membakar kita. Naon buktina? Mereka sedang mengasah giginya. Allah, bahaya kieu mah. Akhirnya kemudian mereka secara berjamaah meninggalkan benteng tersebut dan akhirnya mereka kabur. Karena mereka melihat umat Islam sedang mengasah giginya. Nah, jadi tiayana ayo orang asah gigi kita seket gitu ya. Maksudnya supaya sehat gitu, bersih. Nah, ini adalah sunnah, ya, sunnah Rasulullah SAW bersiwak. Tukudu pakai kayu siwak, pakai sok sikat gigi, pakai odol segala macam, terserah, silakan. Tidak harus pakai merek siwak deh, mangga. Ini adalah bahwa ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dekat, harus laksanakan, harus mencintai sunnah Rasulullah SAW. Apapun sunnahnya. Jadi jangan karena ieu ada sunnah ieu ditinggalkeun we da moal dosa ieu gitu. Bukan begitu. Ketika ada sunnah yang kita tinggalkan, kita harus merasa rugi. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan kecintaan dari Rasulullah SAW. Kita akan kehilangan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat. Maka setiap apapun, bukan hanya yang wajib, terutama yang wajib makomo atau nah, maka amalan apapun yang sunnah, bahkan sekecil apapun, menurut kita itu adalah sepele. Nah, menurut kita itu sesuatu yang tidak penting, tapi bisa jadi itu adalah amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan itulah cara kita untuk mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Dan mari kita selama di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan di bulan yang akan datang juga, mari kita jadikan sunnah Rasulullah SAW kita cintai, kita amalkan dengan sekemampuan kita, apapun, ya. Tidak harus besar, tidak sesuatu yang besar. Tidak harus tahajud. Komo tahajud barang penting atau kudu tahajud malam aja.
Ya. Nah, kalau misalkan tidak sanggup tahajud, cukup witirnya saja. Ya, jangan tinggalkan sholat witir 3 rakaat. Jadi sebelum tidur atau setelah sholat isya, atau mungkin kita bangun sebelum subuh, ya ada waktu kesempatan untuk sholat witir, jangan tinggalkan. Maka ketika kita mendawamkan amalan yang sekecil apapun, itulah amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita mencintai dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini secara khusyuk dan tawadhu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.